Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selesona Fitria Cassandra dengan NIM 2062238. Saya dari kelas pagi 2 akuntansi. Di sini saya akan merangkum semua materi yang ada dari 1 sampai 11 yang ada di mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Yang pertama itu ada uang. Uang itu adalah lembaga keuangan, itu adalah contohnya itu kayak bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Lalu sedangkan nonnya itu adalah contohnya itu kayak pasar modal, pasar uang dan falas. Lalu ada koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan leasing. Nah, fungsi uang itu ada 4, itu sebagai alat tukar, sebagai alat ukur, sebagai alat pembayaran, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, uang itu berdasarkan bahannya itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada bahan kertas dan bahan uang logam. Dan yang berdasarkan nilai itu dia bernilai tidak penuh dan bernilai penuh. Lalu kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah ruang lingkup lembaga keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, bank itu jasa-jasa bank itu dia kayak ada jasa pembinaan uang seperti kita ketahui kayak transfer, lalu ada jasa penagihan, lalu ada clearing dan jasa, lalu ada penjualan mata uang asing, safe deposit box, dan card and draft. Lalu jenis bank itu berdasarkan pemilikannya itu adalah bank persero, yaitu bank negeri. Contohnya itu kayak Bank Mandiri, BTN, dan Bank BNI. Lalu ada bank swasta nasional, contohnya itu kayak Bank Mega dan Bukopin. Lalu ada bank pembangunan daerah, contohnya itu sahamnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, contohnya itu kayak Bank Riau. Lalu ada bank campuran, yaitu kayak sahamnya itu dimiliki oleh dari pihak swasta nasional dan pihak asing, contohnya itu kayak Bank CIMB Niaga. Lalu itu yang kelima, ada bank asing, yaitu sahamnya itu dimiliki oleh seluruh pihak asing. Contohnya itu kayak Bank of Tokyo Mitsubishi. Nah, masuk lagi kita ke bab 3, itu sumber-sumber dana bank. Nah, sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Nah, sumber-sumber dana itu dibedakan ada 3 ya. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, lalu ada dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, masuk kepada kita ke bab 4, kegiatan mengalokasikan biaya dana. Nah, apa sih ini maksud dengan kredit? Kredit itu dia kayak berdasarkan penyediaan uang yang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan. Sedangkan pembiayaan itu dia berdasarkan sama juga dengan kredit, tapi dia berdasarkan prinsip gitu. Berdasarkan syariah. Nah, jaminan kredit itu ada 3 ya, ada jaminan kebandaan non fisik, dan jaminan orang. Nah, lalu prinsip-prinsip kredit itu ada 5, yang seperti kita ketahui itu ya. Ada karakter itu kayak karakter dia ini seperti apa, lalu ada kapasiti kemampuan dia ini seperti apa, lalu ada kapital modal yang dia miliki ini seperti apa, lalu ada kolateral jaminan apa yang dia berikan nanti, lalu ada kondisi ekonomi si nasabah ini seperti apa. Masuk kita ke bab 5, suku bunga. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Nah, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabah, itu kayak bentuk simpanan uangnya di bank, dan pinjaman bunga. Lalu di sini juga ada jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Itu adalah flat rate, sliding rate sliding, dan floating rate sliding. Yang ketiga itu floating rate sliding. Dan bab ke-6 kita masuk ke jasa-jasa bank lainnya. Nah, keuntungan jasa-jasa bank yaitu kayak keuntungan pokok perbankan dapat dari selisih bunga tersebut. Nah, bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini adalah kayak biaya administrasi, biaya tagih, biaya sewa, dan biaya iuran. Nah, jenis-jenis bank jasa-jasa bank tadi seperti kita sebut itu kayak ada transfer, lalu ada clearing, inkasso, safe deposit box, sama kayak bank card. Lalu kita masuk ke bab 7, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar uang. Nah, pasar modal ini dia kayak suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli gitu loh. Sedangkan pasar uang itu kayak pasar uang itu dia kayak kegiatan perdagangan surat berharga gitu untuk memenuhi permintaan
tapi dalam waktu jangka pendek gitu. Nah, sedangkan pasar valuta asing itu dia sama mempertemukan antara penjual dan pembeli, tapi dia dilakukan di bursa valuta asing, contohnya itu kayak di money changer gitu. Nah, kita masuk ke pada bab 8, yaitu pegadaian. Nah, pengertian usaha gadai itu dia kayak aktivitas menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian. Nah, contohnya itu kayak emas gitu, bisa digadaikan gitu. Nah, apa aja sih yang bisa dapat kita gadaikan tuh? Yang pertama tuh kayak ada barang-barang perhiasan, contohnya tuh kayak emas, kayak apa lagi, kayak berlian, kayak enggak deh, kayak emas, platina, intan, mutiara, dan batu mulia seperti itu. Lalu juga bisa kendaraan-kendaraan, contohnya kayak motor, kayak mobil gitu, bisa. Lalu kayak ada barang elektronik juga bisa tuh, kayak kamera, refrigerator, dan freezer, radio. Nah, keuntungan usaha gadai itu juga dia memperoleh ini ya, pinjaman uang tuh relatif singkat. Nah, jika kita ingin, misalnya kita tuh kayak butuh duit, nah kita pergi ke pegadaian, nah hari itu juga kita mendapatkan uang pinjaman itu dari pihak pegadaian. Nah, asalkan kita mengikuti sesuai prosedur dalam pegadaian itu, dan pegadaian ini juga tidak berbelit ya syarat peminjamannya. Nah, bab 9 itu kita masuk ke perusahaan asuransi. Nah, asuransi itu kayak dia kayak bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, itu tertanggung sama si penanggung. Nah, tertanggung ini dia membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi. Contohnya kita kayak asuransi kayak Jiwasraya gitu. Nah, itu termasuk perusahaan asuransi. Lalu keuntungan asuransi ini dia bagi perusahaan itu dia hasilnya itu penyataan modal dari perusahaan lain gitu. Keuntungan dari hasil bunga juga bisa investasi untuk surat-surat berharga. Nah, lalu kayak prinsip-prinsip asuransi itu ya, dia tuh ada 6, itu insurable interest, lalu ada utmost good faith, lalu ada indemnity, lalu ada subrogation, lalu ada contribution, dan proximate cause. Nah, yang ke 10 itu adalah bab 10 itu adalah dana bank. Dana pensiun. Nah, dana pensiun itu adalah sekumpulan dana yang diperoleh iuran tetap tiap peserta. Nah, ditambahkan dengan penghasilan peserta gitu loh. Nah, tujuan pensiun itu dia bagi perusahaan itu dia memberi penghargaan kepada karyawannya karena telah mengabdi selama dia bekerja gitu. Nah, contohnya itu kan kalau di Indonesia itu kita tuh batas maksimumnya kalau bekerja itu kan ini berapa, 55 tahun. Nah, itu, dan itu juga dinamakan dengan pensiun normal. Lalu kalau pensiun dipercepat itu karena si pegawainya ini dia kayak mengalami kondisi tertentu gitu loh. Lalu yang ketiga juga ada pensiun ditunda karena karyawan ini berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Lalu yang terakhir itu ada pensiun cacat karena si pegawainya ini mengalami kecelakaan, jadi dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lagi gitu, tidak mampu melanjutkan gitu. Nah, masuk ke bab 10 itu adalah jenis kartu plastik. Nah, kartu plastik itu kan yang seperti kita ketahui itu kayak ya card gitu loh, kartu debit gitu. Nah, dilihat dari fungsinya itu kan ada 3, ada credit card, change card, sama debit card. Nah, terus dilihat dari wilayahnya juga, kartu debit ini itu tuh ada 2. Dilihat dari wilayahnya, dia bisa dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, itu yang dinamakan dalam kartu lokal. Nah, kalau kartu internasional itu dia dapat berlaku di seluruh dunia. Contohnya tuh kayak ya macam-macam, kayak di Australia bisa, di Singapura bisa, di Malaysia bisa. Pokoknya dia di seluruh negara tuh dia bisa diberlakukan gitu. Nah, sekian materi yang dapat saya rangkum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.